yaitu mereka yang telah meninggalkan Yesus Kristus, itu akan masuk neraka selama-lamanya. Haleluya, Shalom. Selamat pagi di Indonesia. Selamat malam untuk negara-negara Amerika. Atau selamat siang di Belanda. Gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Ini bukan asumsi, tetapi apa yang diajarkan oleh Alkitab itu yang harus kita ikuti dan kita pahami. Namun kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mau mengetahui rencana hatimu, mengetahui dan belajar tentang firman-Mu, dan biarlah kami semua berada di dalam hadirat untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami terbuka hidup kami untuk banyak orang, untuk setiap orang, bahkan menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, terambil dari Matius 12. Matius 12 ayat 1-8. Pada waktu itu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus kepada mereka menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika firman ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada Sabat Musa. Sabat Musa adalah apa yang kita baca di dalam kitab Taurat dengan banyak undang-undang dan aturannya. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia boleh melakukan, karena Sabat itu Tuhan masih bekerja sampai sekarang untuk mengatur segala sesuatu. Bahkan untuk membuat orang bertobat terima Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena khotbah saya, bukan karena keberanian para penginjil, bukan karena uang dan kekayaan Anda ataupun kegantengan Anda, ataupun bukan karena khotbah Anda bagus, karena cara Anda menyampaikan firman itu sangat bagus. Tidak. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Bahkan pada hari Sabat. Nah, itu saudara-saudara. Hari Sabat Tuhan Kristus dan murid-muridnya melewati ladang gandum karena tujuan mereka bukan memetik dan menuai gandum. Karena hari itu Sabat, hari kudus bagi Tuhan. Tuhan Yesus harus berada di dalam bait Allah, karena itulah kebiasaan dan kesukaannya. Kepada Yusuf dan Maria, ibunya, ia berkata, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, itu di Lukas 2 ayat 49. Memang ia berada di dalam bait melalui rohnya, karena itu gereja harus membuktikan kehadiran dan kebesarannya. Yang sekarang ini adalah banyak gereja hanya menggunakan nama Yesus untuk membesarkan dirinya ataupun membesarkan organisasinya. Bukan itu yang kita besarkan. Kalau kita tinggikan Yesus, banyak orang yang datang kepada Yesus. Maka saudara-saudara harus tulus bekerja di ladang Tuhan. Harus benar-benar berani menyampaikan kebenaran. Walaupun itu melukai dirimu sendiri, walaupun itu membuat Anda dihina, diejek oleh siapapun. Makanya hamba-hamba Tuhan yang jujur dan berani, bahkan mengorbankan dirinya, itu saya setuju. Pejuang sejati harus menunjukkan kebesaran Kristus Yesus. Yang pertama, bangunan gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Karena ia kepala atas gereja, Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya, dan dia akan telah diberikannya kepada jemaat
sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi gereja adalah tempat di mana membesarkan nama Kristus, karena dia telah memberikan semuanya kepada kita, kepada gereja itu. Dan dia menetapkan gereja-gereja awal, yaitu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kudus dan pemberani untuk mengambil resiko. Selanjutnya, gereja dibangun atas inspirasi Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 16, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Itu sebabnya saudara-saudara, gereja dibangun karena inspirasi Tuhan. Bahan bangunan yang dipakai harus melambangkan kemuliaan dan keagungannya. Hagai 1 ayat 9, kalau kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Jadi rumah Tuhan harus dimuliakan, harus diperbaiki, yaitu gereja fisik bangunannya itu memang harus diperbaiki. Boleh-boleh saja Anda membangunnya dengan sederhana awalnya, tetapi ada upaya bersama-sama bahwa rumah ibadah harus diperbaiki lebih daripada rumah kita. Hagai 2 ayat 10, adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Oh, jangan hanya rumah gereja bawang itu saja yang tiap 2 kilometer penuh dengan padahal isinya nggak ada, yang datang juga nggak ada. Mereka bangun dengan bagusnya, saudara-saudara. Wah, memang kami ingin bangun rumah gereja banyak-banyak, Pak Pendeta, tapi izinnya susah. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi Anda yang sudah punya izin membangun rumah ibadah, perbagus bangunannya. Yang kedua, ibadah gereja menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Saudara, jika tata ibadah berpusat pada Kristus dan bukan pada yang lain, maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus dalam ibadah tersebut. Yohanes 12 ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara-saudara, Anda boleh mendustakan ataupun meremehkan ataupun menjustis ini Tuhan Yesus tidak sayang sama saya, tetapi kalau Anda menghujat Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni, yaitu mereka yang telah meninggalkan Yesus Kristus, keluar dari gereja, masuk kepada gereja yang lain, itu akan masuk neraka selama-lamanya. Selanjutnya, jika umat yang beribadah dengan hati bersungguh-sungguh, maka nampaklah kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus dalam ibadah tersebut. 1 Timotius 3 ayat 5, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini saudara-saudara harus menjadi penatua yang hanya beristri satu. Tidak boleh penatua istrinya 2 ataupun berselingkuh di luar itu, maka dia tidak bisa mengurus keluarganya. Oleh karena itu, hamba Tuhan harus memuliakan Yesus Kristus yang telah menetapkan gereja di dalam kehidupan kita untuk tetap setia di dalam keluarga kita. Amin.